أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 30. Tafsirnya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku padanya, yaitu, Adam. Kata mereka, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat, dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan, sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Padahal kami senantiasa bertasbih, maksudnya selalu mengucapkan tasbih memujimu, yakni dengan membaca, Subhanallah wa bihamdihi, artinya, Maha Suci Allah dan aku memujinya. Dan menyucikanmu, atau membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf, lam, pada, laka, itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak. Padahal, berfungsi sebagai, hal, atau menunjukkan keadaan, jadi, maksudnya adalah. Padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya, ada yang taat dan ada pula yang durhaka, hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka, Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi, dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, lalu dibentuk dan ditiupkannya roh, hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah sebelumnya, hanya barang beku dan tidak bernyawa. Ayat 31. Tafsirnya. Dan diajarkannya kepada Adam nama-nama, maksudnya nama-nama benda kesemuanya dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu, kemudian dikemukakannya mereka, maksudnya benda-benda tadi yang ternyata bukan saja benda-benda mati, tetapi juga makhluk-makhluk berakal kepada para malaikat, lalu Allah berfirman, untuk memojokkan mereka, beritahukanlah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka yakni nama-nama benda itu jika kamu memang benar bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Sebagai jawab syarat, ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Ayat 32. Tafsirnya. Jawab mereka, Maha Suci Engkau, artinya tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak dan rencanamu, tak ada yang kami ketahui, kecuali sekadar yang telah engkau ajarkan kepada kami mengenai benda-benda tersebut, sesungguhnya engkaulah sebagai taukid atau penguat bagi engkau yang pertama, yang maha tahu lagi maha bijaksana, hingga tidak seorang pun yang lepas dari pengetahuan serta hikmah kebijaksanaanmu. Ayat 33. Tafsirnya. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka, maksudnya kepada para malaikat itu nama mereka, yakni benda-benda itu, maka disebutnya satu persatu menurut nama masing-masing berikut hikmah diciptakannya oleh Allah. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman kepada mereka guna mencela mereka, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan yaitu ucapan yang kamu keluarkan, yaitu, kenapa hendak engkau jadikan, dan seterusnya, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan, seperti, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai dari kami. Ayat 34. Tafsirnya. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, maka mereka pun sujud, kecuali iblis, yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Ia enggan tak hendak sujud dan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam, dan iblis termasuk golongan yang kafir, dalam ilmu Allah Ta'ala. Ayat 35. Tafsirnya. Dan kami berfirman, Hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri. Kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama dan dihubungkan dengannya yang ditampilkan sebagai domir atau kata ganti yang tersembunyi, bersama istrimu, yakni Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, dalam surga ini dan makanlah di antara makanan-makanannya, yang banyak, dan tidak dilarang di mana saja kamu sukai tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, pohon anggur atau batang gandum ini atau lain-lainnya, maksudnya jangan memakan buahnya hingga kamu menjadi orang-orang yang lalim atau durhaka. Ayat 36. Tafsirnya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan, oleh iblis, dan menurut suatu kiroat, lafat fa'azalahuma, artinya maka iblis pun menyingkirkan keduanya daripadanya, maksudnya dari dalam surga dengan memperdayakan serta mengatakan kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian, itulah dia, Syajaratul Khuldi atau pohon keabadian, ia tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka, maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula, yakni dari nikmat surga, dan firman kami, turunlah kalian, maksudnya ke bumi,
yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian itu menjadi musuh bagi yang lain disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya, dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi, artinya tempat menetap dan kesenangan berupa hasil tumbuh-tumbuhan yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati sampai waktu tertentu, maksudnya hingga saat datangnya ajal kalian nanti. Ayat 37. Tafsirnya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yakni dengan diilhamkannya kepadanya. Menurut suatu kiroat, lafat Adama dibaca nasob, sedangkan lafat kalimatun dibaca rofa, sehingga arti kalimat menjadi, maka datanglah kepada Adam kalimat dari Tuhannya, yakni yang berbunyi, Robbana zolamna anfusana, artinya, ya Tuhan kami telah berbuat aniaya kepada diri kami dan seterusnya. Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut, maka Allah menerima tobatnya, artinya mengampuni dosanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat 38. Tafsirnya. Kami berfirman, turunlah kalian daripadanya, maksudnya dari surga semuanya, diulanginya dan dihubungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi. Kemudian jika, asalnya dari lafat, inma, yang diidghamkan menjadi ima, yang berarti jika. In, huruf syarat, dan ma, sebagai tambahan. Datang petunjukku kepada kalian, berupa kitab dan rasul, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga. Ayat 39. Tafsirnya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan kitab-kitab suci kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Sadaqallahul azim.